Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya akhirnya pakai 2 device nih, satu laptop sama satu HP. Laptopnya nanti saya pakai buat menampilkan PowerPoint. Ini kalau misalkan pakai Google Meet, nggak tahu tuh kenapa biasa speakernya itu nggak muncul suara gitu. Tapi kalau misalkan Zoom, ya malah ada gitu. Mungkin nggak tahu pengaturan di apa namanya di Google Meet-nya barangkali yang mungkin kepencet apa gitu seperti itu. Ya baik, kita langsung mulai saja Bapak Ibu sambil berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua. Kita telah diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan serta panjang umur, sehingga pada hari yang mulia ini di Jum'ah Mubarakah dan juga bulan yang penuh kemuliaan yakni bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa yang insya Allah kita akan laksanakan selama 1 bulan penuh, khusus buat bapak-bapak ini. Kalau buat ibu-ibu mungkin di pertengahan ya ada halangan dan lain sebagainya seperti itu. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan alam kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berubah zaman dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, pada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'innya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita berhak mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pertemuan yang perdana ini di mata kuliah analisis kurikulum dan silabus PAI Satuan Pendidikan, kita akhirnya dipertemukan pertemuan pertama ini dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya insya Allah ya di pertemuan kali yang pertama ini kita akan bersama-sama, mungkin pertama adalah untuk berkenalan begitu Bapak Ibu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf itu ya. Karena memang saya baru pertama kali berjumpa dengan Bapak Ibu di kelas ini, karena sebelum-sebelumnya di kelas yang lain, sehingga tidak boleh rasanya perkenalan itu terlewatkan seperti itu. Kemudian yang insya Allah akan kita sampaikan, akan kita kita simak bersama
di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan selayang pandang, ya. Selain berkenalan dengan pribadi masing-masing, kita juga tentunya harus berkenalan dengan mata kuliah yang akan kita laksanakan di satu semester ini. Di semester 6, yakni mata kuliah analisis kurikulum dan silabus PAI Satuan Pendidikan. Walaupun memang sebetulnya dari segi namanya saja, ya saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing begitu, karena sudah ya ibarat sudah menjadi makanan sehari-hari gitu ya. Setiap pergantian semester, semester ganjil maupun semester genap, ya tahun ajaran baru, ya itu pasti bergelut dengan yang namanya silabus begitu. Kalau untuk kurikulum memang khususnya bagi kita tidak setiap tahun berubah, setiap tahun menyesuaikan ya, tapi yang kita rasakan memang selama ini kurikulum berganti ketika Menteri Pendidikan mengalami perubahan ya, karena ya sistem pemerintahan kita ya memang seperti itu, ketika berganti era, berganti rezim ya, untuk para pemegang kekuasaan kementerian ya dipegang oleh berbagai kalangan yang memang dirasa mumpuni oleh presiden dan wakil presiden dan seterusnya, seperti itu. Sehingga tentunya ya dirasa mungkin bagi para pejabat menteri pendidikan khususnya, ini dirasa ingin memiliki apa namanya, asar gitu kan ya, memiliki warisan begitu dalam bentuk sebuah yang namanya kurikulum, ya yang kita rasakan sekarang ini sedang ada, ya entah memang namanya deep learning atau memang pendekatannya saja yang memang berubah gitu kan ya. Nah, ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013, kurikulum KBK ya 2004 dan lain sebagainya. Itu memang kita sudah rasakan semuanya, wabil khusus untuk Bapak Ibu yang memang umurnya memang sudah tidak muda lagi, yaitu bisa dikatakan begitu ya, atau memang eee, sudah memiliki banyak pengalaman tentunya, wabil khusus dibandingkan dengan saya. Ya, aneh rasanya jika saya berkata, saya ingin berbagi pengalaman, ingin membagi ilmu kepada Bapak Ibu, sedangkan saya sendiri, ya kalau dari segi usia mungkin masih jauh lebih muda ya dibanding dengan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Di sini Fakir ingin menitik beratkan, ingin menguatkan bahwa saya bukan ingin mengajarkan, saya tidak ingin menggurui, saya tidak ingin sok tahu gitu. Maka dari itu, ya tentunya saya akan banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian yang sudah terlebih dahulu ya atau lebih uh, lama berkecimpung di dunia pendidikan khususnya di sekolah yang sudah banyak makan asam garam istilahnya terkait dengan kurikulum yang senantiasa berubah, kemudian silabus juga yang menyesuaikan di tiap semesternya, atau bahkan ada Bapak Ibu yang memang mengajarnya tidak hanya satu mata pelajaran. Ini suatu fenomena yang umum terjadi di satu sekolah ya. Guru PAI itu untuk biasanya ya khususnya untuk yang guru-guru yang PNS begitu ya, untuk bisa mencukupi apa namanya, jam mata pelajarannya ya, karena mungkin terbatas kelasnya, jadi harus mengambil mata pelajaran yang lainnya. Atau juga mungkin Bapak Ibu yang ya termasuk saya sebetulnya Bapak Ibu ya, saya mengajar di sekolah swasta begitu, tapi memang bukan mata pelajaran yang utama. Kalau saya mata pelajaran yang apa namanya, mulok istilahnya gitu. Ya kalau Bapak Ibu yang mungkin mata pelajaran utama PAI itu karena jamnya kurang biasanya ya mengambil mata pelajaran lainnya, seperti seni budaya misalkan gitu, ada apa namanya, bahasa Indonesia barangkali, bahasa Inggris ya, kemudian IPA dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Bahkan kalau yang multitalenta sampai apa, mata pelajaran olahraga juga diambil itu.
gitu, atau kesenian dan sebagainya, ya. Nah, jadi memang, itu adalah suatu fenomena yang tidak sudah menjadi umum gitu ya, sudah menjadi mainstream dengan fenomena yang terjadi terkait dengan pendidikan kita di, Indonesia ini, seperti itu. Oke, sebentar Bapak Ibu saya sedang cek ini dulu, eee, jumlah Iya, total Bapak. mahasiswanya ada berapa Pak Kosma? 39, Pak. Oh, 39. Ih, sama berarti dengan kelas yang tadi pagi, saya di kelas B3 ya, itu jumlahnya sama ada 39. Tunggal guru dengan B3, Pak. Oke. Artinya dosen B3 ya dosen B4. Sebentar. Ya, mohon izin Bapak Ibu, berarti untuk apa namanya, sebagai awalan terlebih dahulu, Bapak Ibu mungkin mayoritas mungkin ya 90% ya, 90% mungkin menjadi seorang guru di lembaganya masing-masing gitu ya, atau ada juga yang mungkin bekerja misalkan pedagang atau lainnya seperti itu. Rata-rata semua jadi guru, Pak. Iya, mayoritas mungkin guru nih. Ya, Iya. ya Baik, guru, Pak. alhamdulillah. Baik, sudah tampil Bapak Ibu ininya, PowerPoint-nya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, Sudah, sudah. Pak. Ya, baik. Mata kuliah kita kali ini ya adalah analisis kurikulum dan silabus PAI Satuan Pendidikan. Sebentar ini saya mau besarkan ya, biar bisa difoto full gimana ini? Sebentar. Screen. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, saya langsung mulai bahwa
Di pertemuan kali ini insya Allah ya kita akan sama-sama membahas ya secara garis besar terlebih dahulu Bapak Ibu terkait dengan eh, eh, pemahaman dasar kita ya dan juga menganalisis lebih jauh perkembangan kurikulum beserta dengan implementasinya mobil khusus dalam eh, di masa saat ini ya. Oke. Namun sebelum itu tentunya ya tidak afdol rasanya jika saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Eee, izin Bapak Ibu saya ingin memperkenalkan diri ya, di sini sudah tampil mungkin di layar ya, nama saya Mahathir Akbar, ya asal saya dari Indramayu. Ada orang Indramayu di sini mungkin Bapak Ibu? Ya, dari Indramayu, tepatnya di Jawa Barat gitu, kota paling timur, sorry, paling barat berarti ya? Kota apa, Jawa Barat yang paling barat itu adalah kota Indramayu, ya perbatasan dengan, eee, sorry ada Subang dan Karawang, berarti sebelum Subang dan Karawang itu adalah, kota yang saya, eee, apa namanya, menjadi kota kelahiran bagi saya. Tapi untuk sekarang, ya saya tinggal di Kabupaten Majalengka, ya karena sejak tahun 2023, ya saya sudah melangsungkan pernikahan gitu ya dengan, eee, seorang wanita tentunya Ibu ya. Ya, beliau termasuk alumni IAIN, dulu masih IAIN namanya sebelum berganti menjadi UIN. Beli dia jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan saya di jurusan, eee, Pendidikan Agama Islam, ya S2-nya. Nanti saya akan menjelaskan juga terkait dengan, eee, background education ya, latar belakang education background, ya, latar belakang pendidikan saya dimulai S1, S2, dan sekarang sedang menempuh, pendidikan S3, ya. Tahun 2008 sampai 2011, ya, atau lebih tepatnya tahun 2014, saya setelah lulus di Madrasah Ibtidaiyah, saya, dikirim ya istilahnya, dipesantrenkan oleh orang tua di salah satu pesantren yang tertua di Kabupaten Cirebon, yaitu adalah Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, ya. Selain Babakan Ciwaringin, pesantren tertua di Cirebon itu ada Pondok Pesantren Buntet, ya, Pondok Pesantren Buntet, kemudian ada Pesantren Gedongan, ada Pondok Pesantren Kempek, gitu ya. Nah, di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, tepatnya di Pondok Pesantren As-Sanusi, ya saya mengenyam bangku MTS, ya di MTS negeri, kemudian di Madrasah Aliyah Negeri, ya. Kuliah sekolah sambil mondok, ya atau mondok sambil kuliah, ya sekira sama saja lah kayak gitu ya. Intinya saya mengenyam kedua lembaga tersebut, baik sekolah maupun mondok, ya. Selama 6 tahun lamanya, selanjutnya melanjutkan, S1 saya di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjadi Cirebon. Dulu masih belum ada cybernya karena belum beralih status menjadi UIN. Mengambil jurusan tadris bahasa Inggris, ya. Karena pada saat itu memang, kenapa awalnya memang mengambil 2 prodi, ya. Prodi pertama itu adalah bahasa Inggris, prodi keduanya adalah PAI. Karena pada saat itu memang, eee, yang menjadi, pilihan utama adalah bahasa Inggrisnya, bukan PAI-nya. Karena PAI itu kenapa bisa milih PAI, karena orang tua, ya baik almarhum ayah maupun umi saya dua-duanya, dari jurusan PAI, ya. Sehingga akhirnya orang tua menginginkan supaya anaknya jangan ikutan PAI lagi gitu kan, tapi milih jurusan yang lain, ya. Karena memang saya adalah termasuk yang, anak yang suka dengan bahasa asing gitu ya, wabil khusus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tadinya mau mengambil bahasa Arab, cuma karena memang sudah sering dipelajari di pondok, ya. Bukan berarti meremehkan dan berarti sudah bisa, bukan, tapi memang
ingin mencoba tantangan baru, akhirnya dipilihlah bahasa Inggris ya sebagai jurusan di S1 saya. Nah, luluslah tahun 2018 ya, saya masuk 2014. Alhamdulillah saya kuliah di S1 on time selama 4 tahun ya. Bapak Ibu juga insya Allah mudah-mudahan kuliahnya jangan lama-lama nggih. Insya Allah karena banyak kemudahan-kemudahan, tentunya manfaatkan kemudahan tersebut sehingga tentunya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lanjut di bangku S2, saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Ya, kenapa bisa mengambil pendidikan agama Islam? Karena memang saat itu saya sudah aktif mengajar di salah satu sekolah ya di kota Cirebon. Karena kalau misalkan kuliah di luar yang mengambil bahasa Inggris lagi S2-nya itu harus di jam kerja ya atau hari kerja Senin, Selasa sampai Kamis lah. Sedangkan saya sudah ada di sekolah. Nah, sedangkan memang kalau misalkan saya berhenti sekolahnya maka ya saya tidak bisa untuk perihal keuangan gitu kan akan mengalami penghambatan sehingga dipilihlah kuliah yang waktu belajarnya itu di akhir pekan. Nah, ternyata memang kampus yang membuka pembelajaran perkuliahan di akhir pekan itu adalah ya UIN itu sendiri ya. Walaupun memang di situ tidak ada bahasa Inggris lagi, tapi saya pilihlah pendidikan agama Islam karena di S3-nya jurusan pendidikan agama Islam juga dibuka seperti itu sehingga nanti harapan orang tua itu ketika sudah selesai S2 saya diminta untuk melanjutkan lagi di S3-nya. Ya, terbukti ketika sudah selesai S2 di tahun yang sama lulus itu saya tahun 2001 saya lanjut kembali di S3 ya dan bisa dibayangkan di satu kelas itu yang paling muda itu saya gitu ya dibandingkan dengan teman-teman sekelas yang usianya sudah jauh gitu kan, ada yang sudah 45 tahun, ada yang sudah 60 tahun ya, ada yang sudah punya anak 3, yang sudah melalang buana lah, bahkan ada sepasang suami istri ya, beliau ini baik baik laki-laki maupun perempuannya itu ya sama-sama S3 ya. Itu salah satu salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Brebes itu ya, namanya Kiai Nuridin dengan ibunya Nyai Alifah. Itu ya beliau berdua semangat sekali ya sampai berdua itu masuk kuliah S3 bareng-bareng dan sekarang kabarnya sudah selesai S3-nya. Nah, kalau saya memang agak mengalami penghambatan ya, sudah hampir mau 5 tahun gitu kan ya. Kenapa mengalami penghambatan? Harusnya memang 3 tahun itu selesai, tapi saya 1 tahun lebih itu cuti karena memang tadi di tahun 2023 saya menikah begitu. Jadi untuk pikiran, tenaga, ya bahkan isi dompet juga terbagi-bagi, akhirnya yang mengalah adalah studi saya ya. Sampai kemudian istri mendorong lagi supaya melanjutkan dan alhamdulillah di semester ini insya Allah mohon doanya Bapak Ibu, saya tinggal menunggu jadwal untuk sidang terbuka ya. Jadi sidang terbuka itu patokannya paling ujung ujian di S3. Sebelumnya itu ada sidang tertutup, sebelumnya ada sidang kolokium atau seminar hasil penelitian, kemudian ada ujian proposal dan ada uji naskah. Nah, jadi kalau di S3 itu memang tahap atau stepnya itu lebih banyak dibandingkan dengan S1 ataupun S2. Kalau S2 dan S1 itu hanya 3 ya. Ada sidang komprehensif, sidang ujian proposal dan
sidang monakosa. Nah, kalau di S3 itu lebih banyak ya, bisa 5 sampai 6. Kalau sekarang kabarnya sudah dikurangi menjadi 5 atau 4 ya, jadi lebih lebih efektif dan lebih efisien lagi dari segi waktunya, seperti itu. Jadi sekiranya mungkin nanti Bapak Ibu masih ada kesempatan, nanti kalau misalkan ada beasiswa lagi, ya mungkin bisa mengajukan untuk mengikuti perkuliahan S2, ya kalau ada kesempatan lagi, lanjut lagi S3. Ya bahkan sekarang ada yang, kalau tidak salah, ya jadi integratif gitu. Jadi setelah S2, S2-nya mungkin hanya beberapa lama gitu, mungkin 1,5 tahun atau bahkan 1 tahun, itu ya ada program beasiswa itu bisa langsung lanjut ke S3 gitu. Dan itu dibiayai oleh negara dan infonya mungkin nanti bisa Bapak Ibu cari. Saya sempat mengikuti itu entah itu dari LPDP atau mungkin uh, dari Kementerian Pendidikan seperti itu. Ya. Oke, kemudian ya dari segi pergaulan organisasi ya saya banyak mengikuti organisasi, baik itu organisasi internal maupun eksternal. Kalau internal itu dalam ruang lingkup kampus, ya baik itu himpunan mahasiswa jurusan, saya sempat menjadi ketua umum di mahasiswa jurusan Tadis Bahasa Inggris, kemudian di Dewan Mahasiswa atau BEM gitu ya, BEM Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagai ketua bidang keagamaan, kemudian kepengurusan eksternal, organisasi eksternal saya mengikuti organisasi pergerakan mahasiswa-mahasiswi dari kalangan Nahdlatul Ulama ya, tapi di eksternalnya seperti itu. Organisasi yang saya ikuti oke. Itu mungkin sekelumit ya, sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan perkenalan saya Bapak Ibu. Mungkin tentunya ada beberapa hal yang mungkin menjadi kesamaan baik dari segi asal kelahiran, ya kota kelahiran atau kota tinggal sekarang dengan saya, atau bahkan mondoknya juga pernah ada yang sama-sama di Babakan, ya karena beberapa kali saya temui ya di kelas itu di semester kemarin atau di tahun kemarin itu ada beberapa yang ternyata mondoknya itu pernah bareng, bukan bareng satu pondok tapi di lain pondok tapi di satu tempat di desa Babakan ya seperti itu. Baik, sebelum saya masuk ke salah yang pandang mengenalkan terkait dengan mata kuliah kita kali ini, saya izin ingin mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari Bapak Ibu sekalian, ya mulai dari nama, kemudian asal, kemudian tugas sekarang di mana, gitu ya. Kalau perlu juga disampaikan mata pelajaran apa yang diampu dan juga terkait dengan masa bakti, mungkin ya Bapak Ibu ya, masa bakti Bapak Ibu sudah mengajar di tempat tersebut sudah berapa lama ya. Saya yakin mungkin sudah tidak sebentar ya, rata-rata saya kemarin dengar itu ada yang sudah 5 tahun, ada yang 14 tahun, ya sudah lama dan ini menjadi bukti bahwa Bapak Ibu termasuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai pendidikan khususnya dalam menginginkan agar peserta didik memiliki karakter dan juga terdidik ya dari segi ilmu dan juga akhlakul karimah seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini untuk absen biasanya saya ambil di LMS yang sudah kita sama-sama ketahui yaitu Pilar. Pilar ini memang dari semester kemarin sudah mulai dipakai Bapak Ibu ya. Karena sebelumnya pakai Pilar pakai LMS Dumble
sebelumnya lagi pakai LMS portal. Ya, jadi memang ini setiap tahun itu kita ada saja penyesuaian gitu. Jadi mudah-mudahan kita berharap tidak ada perubahan-perubahan lagi yang kadang kala memang bisa menyulitkan kita, bisa ada yang memang menghambat dan sebagainya. Yang memang itu sebagai suatu yang wajar, bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi dengan teknologi dan informasi yang berkembang saat ini, sehingga kita tidak menjadi, ya khususnya guru yang kudet gitu kan, yang kurang update dan kurang mengikuti zaman, ya seperti itu. Kalau boleh izin saya minta dikirim absennya Pak Kosma atau Pak PJ kalau ada. Soalnya saya biasa ambil itu di LMS Pilar. LMS Pilarnya Bapak Ibu sudah sempat ini belum? Sudah sempat mengecek belum? Sudah muncul? Sudah mengecek tapi belum muncul, Pak. Belum Belum ada muncul, mata Bapak. kuliahnya ya? Belum, masih ada 3 MK semester tahun lalu, semester 5. Oke. Ya, betul. Memang di LMS saya juga, saya kira mungkin ya hanya saya saja, barangkali di Bapak Ibu sudah muncul. Kalau Bapak Ibu sudah muncul, saya belum, ya mungkin nanti saya akan komunikasi ke pihak jurusan bahwa saya minta ditampilkan. Tapi karena memang sama-sama belum, berarti dari pusatnya memang masih sedang sedang menyusun, sedang mempersiapkan, ya seperti itu. Oke, saya sudah dapatkan dari Pak Muhammad Silmi, ya. Matur nuwun Pak Silmi. 39. Ini saya absen sesuai bukan abjad, sesuai urutan di absen saja nggih Bapak Ibu ya. Yes, ya, Pak. Monggo. Kalau memang tidak ada nanti kita lewat, ya, nanti mungkin bisa menyusul ketika yang lainnya sudah memperkenalkan diri. Oke, langsung saja Bapak Ibu, karena ini waktu kita juga sebetulnya sampai pukul 15.30 ya, tapi biasanya kalau kuliah yang memang sinkronus, khususnya kalau pagi itu bentrok dengan waktu sholat Jumat gitu kan, khususnya kalau bagi kawan-kawan kita Bapak Ibu yang memang berada di wilayah tengah maupun timur, kalau misalkan yang pagi itu kan saya mulai 7.30 sampai 10 kalau tidak salah ya. Kalau pukul 10 kita di wilayah barat, itu kan di wilayah timur sudah pukul 12.00 gitu kan ya. Makanya tadi juga saya tidak lama gitu kan, hanya sampai pukul setengah 10 baru selesai, dan katanya ada dosen yang minta jadwalnya diajukan, minta izin mengambil jadwal saya, ya silahkan seperti itu. Kalau ini mungkin nanti bagi yang wilayah barat kita juga jam pukul 15.00 itu kita ada sholat asar gitu kan ya. Kalau yang di wilayah tengah maupun timur jam sekarang mungkin sudah masuk waktu asar gitu kan ya. Seperti itu. Betul, Pak. Betul. Oke. Yang pertama Ibu Aisyah Munawaroh. Hadir, Bapak. Oke. Oke, Mangga, terima Ibu. kasih untuk kesempatannya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Aisyah Munawaroh, berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini saya mengabdi di Yayasan Pondok Pesantren Ma'ariful Ulum dan membantu mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma'ariful Ulumnya, Bapak. Bergabung pada tahun 2020 sampai sekarang. Mata pelajaran apa, Ibu? Megang kelas Aisyah? wali kelas 5 SD, Bapak, MI. Kalau wali kelas berarti kalau di SD menghapus semua materi. Iya.
Masya Allah, ini luar biasa ya, harus menguasai semua mata pelajaran nih, Ibu Insya Allah Aisyah nih. Bapak, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Aisyah atas perkenalannya. Sama-sama Salam Bapak. kenal. Ya. Lanjut Ibu Arin Napisah. Hadir Bapak. Mangga Ibu. Mohon maaf Bapak tidak on cam ini lagi mengasihi ya Bapak. Oh iya, silakan Ibu. Mangga, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Arina Nafisa dari Tasikmalaya Pak. Saat ini saya mengabdi di Pesantren Nurul Huda dan mengajar di SMP Terpadu Nurata. Oke, cukup sekian Bapak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tur nuhun, Bu Arin. Ya, selanjutnya Pak Muhammad Nasrullah. Hadir Pak. Ya, monggo Pak Nasrul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasulullah. Saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Saat ini saya mengabdi di TPQ Sabilun Najah dan juga mengajar di SDN Sumombito 3, mengampu pelajaran Mulok Keagamaan Islam. Mulai tahun dari 2023. Yang diajarkan apa itu Pak Nasrul? Mulok keagamaan Islam itu apa? Yang diajarkan itu karena itu gimana Pak itu ya? mungkin barangkali ya. Iya, keagamaan Islam aja Pak, tapi bukan PAI Pak. Oh, PAI. Jadi Iya. PAI mungkin ada mata pelajarannya sendiri. Ini kalau mulok Ya, ada sendiri gitu seperti ya. seperti hafalan Quran gitu. Khusus muatan lokal Jombang itu Pak. Kalau yang lainnya nggak ada. Ya, ya kebetulan ya saya juga termasuk kalau di sekolah saya mengampu mata pelajaran yang sama mungkin seperti Pak Nasrul di SMK dengan SMA ya, di salah satu pondok pesantren di Majalengka, Pondok Al Mizan itu yang punya Pak Kiai Maman Imanul Haq ya. Itu memang saya bukan guru tetap sebetulnya, saya sebagai asisten daripada Kiai salah satu ketua yayasan gitu, mengampu mata pelajaran mulok ya, yaitu materi aswaja dan juga KNU-an ya. Ya itu juga memang bukan materi pelajaran inti tapi sebetulnya inti sebetulnya. Karena kalau misalkan santri-santri, para siswa tidak diajarkan seperti itu, khususnya bagi kita yang memang di apa di ranah Nahdlatul Ulama, ya itu sangat aneh kalau tidak diajarkan dan khawatir kemudian nanti bakal terpengaruh dengan aliran-aliran yang memang ekstrim dan lain sebagainya seperti itu. Ini saya berbicara terkait dengan wilayah KNU-an gitu ya. Jadi mohon izin kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mungkin tidak sepaham gitu ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasrullah. Ya, baik Pak. Atas perkenalannya. Salam kenal. Lanjut Pak Riki Adiatma. Hadir Pak Adi. Nampaknya belum bergabung. Kita lanjut ke Pak Masruri. Ya, hadir Bapak. Monggo Pak Masruri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama Mas Luri, asal dari Kabupaten Demak. Sekarang saya mengabdi di Yayasan Miftahul Ulum Sidoarjo, Bapak. Kebetulan saya diamanati, yaitu mengampu di pelajaran Al-Quran dan tajwid beserta murid, Bapak. Dari tahun 2010 sampai sekarang, alhamdulillah. Masya Allah, ya. Pakai metode apa kalau boleh tahu Pak Mas Ruri?
Gimana Bapak? Menggunakan metode pengajaran Al-Qur'annya? Doa. Oh, yang bu'a. Nggih. Iya, betul. Alhamdulillah. Baik, kalau Pak Masruri yang bu'a, kalau saya ya tadi mungkin di salah satu apa keterangan pengalaman organisasi saya tahun 2019 sampai 2023 itu saya aktif di kepengurusan Qiroati ya, tapi Qiroatinya memang yang 4 sama 6 jilid ya. Kan ada juga Qiroati yang 5 jilid ya. Ya, itu memang ada apa namanya? Ya begitulah perbedaan pendapat mungkin antara anak satu dengan yang lainnya. Ya kalau saya yang memang yang 4 dan juga 6 jilid itu sempat menjadi sekretaris umum, bahkan sempat menjadi ketuanya pada saat itu. Cuma karena memang saya sudah menikah dan domisili di Majalengka, ya saya lepas dan memilih untuk ya fokus untuk ya bertemu dengan Bapak Ibu di kampus gitu kan ya. Dan mungkin belum ada waktu untuk kembali atau sebenarnya ada pengenan ingin mengajar metode Quran lagi, cuma memang waktunya belum memungkinkan. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kalau sudah punya lembaga, ya insya Allah saya akan berkecimpung kembali ke mengajar Al-Quran seperti itu. Yes, Bapak. Dulu juga saya dulu Bapak. Gimana? Dulu juga pernah di Qiroati juga saya. Oh, nggih. Tapi terus bergabung di yang Baul Quran itu, di yang bu'a itu. Nah, ya, memang ya semua metode itu ya ibarat thoriqoh gitu kan. Thoriqoh itu ya sebuah jalan untuk menuju sesuatu, tujuannya itu kan ingin menjadikan anak atau peserta didik kita memahami Al-Quran ya, bukan hanya sekedar bacaan tapi juga isinya ya, keinginannya kita seperti itu. Dan memang jalannya beda-beda, ada yang menggunakan qiraati, ada yang menggunakan bu'a, ada ummi, ada tilawati, ada tahsili kalau nggak salah ya, ada metode banyak lah pokoknya. Nah, memang tujuannya adalah untuk menjadikan peserta didik kita memahami atau tahsin dari segi membaca Al-Qur'annya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, Pak Masruri. Saya alhamdulillah beliau masih istiqomah ternyata dari 2010 sampai 2026, sekarang udah 16 tahun. Masya Allah. 2010 saya masih kelas berapa itu? Saya masih kelas 3 SMP, itu kelas 3 MTS ya, 2010. Masya Allah. Oke. Nah, monggo, Masya Allah. Teruskan Bapak Masruri, semoga beliau senantiasa istiqomah. Nih, amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak. Siap. Oke, sami Pak. Doakan juga saya. Oke, matur nuwun Bapak Masruri, lanjut ke Pak Nur Hadi. Hadir? Ya, Pak Bapak. Nur Hadi. Hadir. Monggo Pak Nur Hadi. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Nur Hadi, asal dari Kabupaten Muaro Jambi. Pesantren Ar-Rabbani Darun Naim bagian ibtidaiyahnya. Demikian Bapak. Oke. Ini Pak Kosma ya? Pak Kosma atau Pak PJ ini? Pak Nur Hadi ini? Kosma Pak. Oh, Kosma. Nih, Masya Allah. Nih, saya Pak. Ya. Sudah berapa lama tadi Pak Nur Hadi di lembaganya? Dari tahun 2020 Bapak. Tahun 2020. Nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Salam kenal Pak Nur Hadi. Kosma Ya. kita. Oke. Semoga kita senantiasa menjalin komunikasi nih Pak Nur Hadi ya. Amin. Sesuatu yang sifatnya memang berkenaan dengan mahasiswa, kita tektokan aja di WA gitu. Saya terbuka, maksudnya ya welcome lah. Ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo. Ya, atau nanti saya ada sesuatu yang disampaikan, saya
lewat Pak Nur Hadi atau Pak siapa itu satu laginya? Pak Nur Fadli. Ya, Pak Nur Fadli. Ya. Bebas Pak, insya Allah bebas semua yang di yang di grup bebas semua Pak, aman itu Pak, bisa dikendalikan itu. Siap. Nah, nuwun Pak. Terima kasih banyak Pak Nur Hadi. Lanjut Siap. ke Ibu Ratu Bahiatusania. Ya, Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ratu Bahiatusania. Saya berasal dari Banten, Pak. Sekarang saya mengabdi di Madrasah Diniyah Nurul Amal. Kalau Madrasah Diniyah berarti sekolah yang sore nih, Ibu Ratu? Iya, habis zuhur. Ya, habis zuhur. Kalau paginya? Paginya di SMP sih. Oh, SMP. Baik. Mengajar apa Ibu di SMP-nya? Kalau di SMP, BTQ, sama-sama BTQ di madrasah sama di SMP. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ratu atas perkenalannya. Oke. Ya, lanjut ke Ibu Zahra Al-Izza. Hadir Bapak. Ya, silakan Ibu Zahra. Perkenalkan, nama saya Zahra Al-Izza Syafinka. Saya dari Trisi Indramayu, mengajar di MDTA Hayatul Ulum. Ini satu kota dengan saya nih, kelahirannya di Indramayu, ya, Trisi. Memang kalau Trisi itu wilayah Indramayu Barat ya, Ibu Zahra ya? Iya Pak. Iya. Nanti sebentar lagi mau pemekaran itu, Indramayu Barat. Jadi nanti ada kabupaten baru di Jawa Barat itu, Indramayu Barat. Oke. Matur nuwun Ibu Zahra. Selanjutnya Pak Yunus. Ada Pak Yunus? Ada Pak, hadir Pak. Oke. Mangga Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen. Selamat siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus. Saya dari Cirebon Pak. Cirebonnya lebih tepatnya di Kecamatan Kelangenan, Desa Selangit. Saya mengabdi di sekolahan SMK Al-Sigor, Pesantren Gedongan Pak. Lumayan jauh tuh Asigor ke ini ya? Kelangenan Pak. Ya. Iya. Ada sejam tuh Pak sana Gedongan ya. Sejam setengah Pak. Sejam setengah, iya, makanya jauh banget itu dari Cirebon Barat ke Cirebon Timur ya. Timur Pak. Iya, ujung-ujung Pak saya itu Pak. Ujung ke ujung, Masya Allah. Udah berapa lama Pak Yunus di Asigor? Saya itu mengajar itu dari tahun 2010 Pak, kalau nggak salah Pak. Oh, Masya Allah, sama kayak Pak Masruri ini. Berapa lama itu Pak? Oh. Nih, ngajar apa Pak Yunus? Saya di sana ngajar PAI sih Pak, PAI bahasa Arab. Saya juga nyambil bahasa Inggris. Wah, berarti omongan saya terbukti itu tadi ya. Jadi iya, Pak. guru PAI itu seperti yang diobrolkan Bapak tadi. Iya. Jadi nggak hanya PAI, kadang apapun mata pelajaran yang memang kita bisa kuasai ya ambil itu ya. Iya betul Pak, itu dia. Sekarang lagi libur Pak Yunus. Libur Pak, libur. Alhamdulillah libur sampai kalau di sekolahan pondok pesantren itu libur 1 bulan penuh Pak. Wah. Karena dialihkan pembelajarannya di pondok pesantren semuanya Pak. Oh okay. Ya alhamdulillah. Sigor kalau di Gedongan tuh saya kenal Ibu Nyai Darwatul Jannah. Iya. Ya itu ibunya saya Pak. Oh ya di sana Sigor ya, Masya Allah. Iya saya sama Abuya Bisri ya. Ya Abuya Bisri. Putranya kan Gus siapa? Siapa Pak? Putranya Gus siapa tuh yang sekarang di pusat tuh? Romzi, ya Gus Romzi itu sama-sama di PMI juga ya, pernah ketemu di pelantikan. Sempat ketemu tuh Pak? Iya sempat ketemu. Terus kakaknya itu siapa? Sauki Pak. Ya Kang Sauki itu pernah ngajar saya di YIN waktu itu, ngajar intensif bahasa Inggris. Bahasa Arab waktu itu. Bapak YIN Pak? Iya saya YIN dulu tadi. Ya saya 1 YIN, S3 YIN. Gimana? S1-nya tahun berapa Pak? 2014 saya masuknya, 2014, lulus tahun 2018. Tapi aktif di PMI ya Pak ya, kenal sama Romzi itu Pak ya? Ya, tapi kalau
Gus Romzi kan di pusat gitu kan. Kalau saya ketemu di Las Pantikan aja nggak lama. Berarti Bapak Kabupaten Cirebon domisilinya, Pak ya? Ya, Cirebon Raya lah. Kalau Cirebon Cirebon Raya. itu kota sama kabupaten digabung sebenarnya. Iya, Gitu. betul. Saya juga aktif di Ansor, Pak, sekarang, Pak. Ansor Kelangenan, Pak. Insya Allah. Sip lah, banyak senior-senior saya di Ansor tuh. Ya. Iya, Pak. Berarti seniornya banyak. Kenal sama Diki Agustina nggak, Pak? Itu senior saya itu benar. Oh, senior, Pak. Ya, itu orang Indramayu kan. Iya, orang Indramayu juga tuh, Pak. Majalengka. Sekarang di Majalengka aktifnya. Iya, sekarang di Majalengka, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Matur nuwun Pak Yunus. Ini Siap, Pak. Allah, luar biasa ini apa aktivitasnya. Ya. Iya. Di akademik jalan, di kemasyarakatan juga jalan. Ya. Amin, Pak. Beliau Mudah-mudahan selalu sehat. di luar, Pak. Itu Pak Yunus selalu di luar, Pak. Memang selalu dia bisa Makanya di luar, Pak. biasa di luar gitu ya. Biasa di luar, Pak. Pokoknya jarum super, Pak. Pokoknya jangan keluar di dalam, Kang Nur Hadi. Wah, bahasanya sudah mulai bergeser ini. Jarum super itu, Pak. Jarang di rumah, suka pergi, Pak. Insya Allah. Ya, Pak. Oke. Baik, matur nuwun Pak. Nggih, Pak, nggih. Sami-sami. Jadi kalau ketemu kita inilah kontak-kontakan aja kalau misalkan ini lagi di sekitar kampus. Nggih, Pak. Siap. Nanti kontak-kontakan, Pak. Ya, lanjut Pak Zainal Arifin. Pak, Assalamualaikum. Mangga Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Biasa dipanggil Zainal, Pak. Saya berasal dari Surabaya, Pak. Arek Surabaya. Iya, Pak, betul. Sekarang tinggal di Surabaya juga berarti? Untuk sekarang saya di Surabaya, namun saya ras Madura, Pak. Oh, orang Madura. Ya. Oke. Tugas di mana sekarang Pak Zainal? Saya kadang ada di SD Rodotul Ulum Surabaya, kadang ada di Pondok Pesantren Nurul Amanah Bangkalan. Sebagai pengajar apa? Kitab kuning? Pak. Enggak, saya aktif di bagian bimbingan konseling siswa sama santri, Pak. Nah ini memang jarang-jarang ada apa pesantren punya konseling itu, karena memang masalah siswa itu kan bukan hanya sekedar pembelajaran, tapi terkait dengan motivasinya, gitu kan, semangatnya dalam belajar itu juga perlu diperhatikan sebetulnya oleh para kiai, para pengasuh pondok pesantren. Makanya perlu, ini bagus terobosan ini di satu pondok pesantren itu harus ada bagian konseling, jangan kalah dengan di sekolah. Kalau di sekolah kan ada BK, ada BP gitu kan ya. Kalau di pondok ya ada gitu kan. Ya, mungkin sejauh ini memang yang apa namanya, yang bertugas secara langsung ya mungkin bisa kiainya atau para asatidnya, mobil khusus mungkin ketua pondoknya begitu. Tapi kami ya komunikasinya sendiri, Pak. Ya memang kelemahannya mungkin belum diresmikan secara khusus gitu kan ya. Nah, memang hanya ada di pondok itu, khususnya di pondoknya Pak Zainal ini gitu kan ya. Hanya beberapa pesantren yang masih menggunakan jasa himsi, Pak. Oh iya. Jadi sebelumnya kami juga pernah kuliah di bagian psikologi. Seperti itu. Ya itu memang masalah psikologi siswa juga santri itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian ya sekarang kan pesantren lagi disorot ya, entah dari kiai ya nggak tahu itu saking suul adabnya entah gimana itu kiainya juga disorot gitu kan oleh salah satu TV ya nasional ya, santrinya ya memang dari segi bangunannya juga disorot gitu, kemarin ada yang rubuh gitu kan ya. Masya Allah, yang tantangan kita sebagai orang-orang yang berada di pesantren ini ya banyak hal yang perlu kita perbaiki bersama-sama gitu kan, ini demi kebaikan para pesantren ke depannya seperti itu. Baik, Pak. Matur sekalangkong Pak Zainal. Sama-sama Pak, motor selangkong juga, Pak.
Saya Oke. juga kader PNI, Pak. Aman, Pak. Gimana? Saya juga kader PNI sama seperti jenengan. Oh, ini insya Allah. Salam pergerakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Zainal. Lanjut ke Ibu Sri Laili. Hadiroh, Ibu Sri. Ya, saya Pak. Oke. Monggo Ibu Sri. Sri Laili, asal dari Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Sekarang mengajar di Pondok Pesantren Al-Umar. Saya mengajar pelajaran akidah akhlak, Pak. Berapa lama Ibu, kalau boleh tahu? Sebenarnya awal honor semenjak tahun 2004, Pak. Oke. Ya, Sekarang masih mengabdi di lembaga tersebut ya Bu ya? Iya, masih Pak. Alhamdulillah. Terus semangat Ibu. Ya. Ya. Amal jariah Ibu suatu saat nanti menjadi akan selalu dikenang dan mengalir pahalanya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Sri. Lanjut ke Pak Muhammad Suryadi. Ada Pak Suryadi? Hadir Pak. Ya. Enggak. Kenalkan, nama saya Muhammad Suryadi, asal Lombok Tengah, Pulau Lombok Pak, NTB Pak. Ya, NTB. Ya, dan saat sekarang ini saya ngajar di SD Waker di sini Pak. Mata pelajaran yang diampu campuran Pak. Campur-campur ya Pak ya? Ya, campur-campur kayak es campur Pak. Wah, bahaya nih, jam rawan nih, ngomongin es campur. Kalau di SD itu memang harus serba bisa lah Pak, walaupun dasar-dasarnya saja begitu Pak. Betul, iya Pak, Masya Allah. Nggih. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Mengajar kelas berapa aja Pak? Kenapa Pak? Mengajar di kelas berapa saja? Mengajar Mengajarnya di kelas 5 Pak. Iya. Nggih Pak. Sukses selalu Pak Suryadi. Ya Pak, siap. Amin. Makasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Ali Ramadan. Ya, sesuai bulan hari ini, sekarang ini Pak Ramadan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mahathir, dosen yang kami cintai, yang kami harapkan keberkahannya. Alhamdulillah Pak, perkenalkan Pak, nama saya Ali Ramadan, asal dari Pangkalan Berandan, Langkat, Sumatera Utara Bapak. Alhamdulillah pernah belajar di Pondok Pesantren Langitan Pak, Jawa Timur. Kemudian sekarang mengabdi di Pondok Pesantren Fuadi Yusuf Al-Qiblatain, Medan, Sumatera Utara Bapak. Sebagai pengajar apa kalau boleh tahu Pak Ali? Nahwu, Shorof, dan bahasa Arab. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, dari Medan nih. Ya Pak. Orang berbatasan dengan Aceh Tamiang Pak. Oh iya. Yang kemarin itu ya? Oh, kemarin yang Aceh Tamiang itu yang kena bencana itu ya? Iya Pak. Ya begitu Pak. Ya, alhamdulillah semuanya mudah-mudahan sehat selalu Pak Ali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Perkuliahannya lancar Pak di dalam mata pelajaran mata kuliah Bapak. Amin. Amin. Pak Ali atas perkenalannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Nawaf Munawwaroh. Ada Ibu Nawaf? Tadi saya lihat ada Ibu Nawaf.
Ini sedang keluar ya. Kita lanjut dulu ke Pak Bayu. Ada Pak Bayu? Baik Bapak, hadir Pak. Silakan Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya berasal dari Sindang, Kabupaten Majalengka. Saya mengabdi di MDTA Rodatul Hasanah Bapak, di Blok Cipari, Desa Garawastu. Oke, kurang Majalengka. Mohon saya Bapak. juga sekarang di Majalengka, tapi beda kecamatannya. Saya di Kecamatan Ligung, Pak Bayu. Ligung, aduh. Tebih Pak, paling utara itu mah. Kaler. Mohon. Panas. Perbatasan jeung iya Kabupaten Indramayu. Mohon Pak. Sumpanannya Pak. Mohon. Oke. Lagi libur sekarang Pak Bayu ngajarnya? Iya Bapak, lagi libur. Oh, insyaallah. Semangat selalu Pak Bayu. Ya. Mohon Bapak hatur nuhun. Amin. Sehat selalu. Pajengkeun. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Ma'arif Amin. Hadir Pak Ma'arif. Lanjut Ibu Siti Suliha. Kira Bapak, perkenalkan nama saya Siti Suliha. Saya dari Pamekasan Madura. Sekarang saya ngabdi di Pondok Pesantren Darul Wahid Dirasatil Islamiyah dan mengajar di SMP Al-Hutijah. Insyaallah. Berkah selalu Ibu Suliha. Ya Bapak. Lanjut Pak Muhammad Fikri. Hadir Pak. Oh ada. Hadir. Ya. Silakan Pak. Nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Lombok Timur. Sekarang tugas di mana? Fikri. Tugas di mana sekarang Pak Fikri? Yes. Sekarang tugas di SD Islam Khadijah sebagai wali kelas 5. Pak wali kelas berarti tadi sama kayak Ibu Aisyah tuh ya, bisa ya, Pak. Banyak mata pelajaran ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Fikri atas perkenalannya. Salam kenal, selalu. Alamin. Amin. Ibu Solihah. Ada Ibu Solihah? Hadir Bapak. Mangga. Terima kasih waktunya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Solihah. Saya berasal dari Lebak, Banten. Dan saya mengajar di MTS Al-Hidayah Islamiyah. Kalau Lebak Banten tuh Jawa atau Sunda, Ibu Solihah? Sunda. Sunda Pak. Oh, Sunda. Ke sini ke Baduy Pak. Oh, ya. Dekatnya ke Baduy ya? Ya. Sudah berapa lama Ibu mengajar di lembaganya? Sudah 5 tahun Pak. 5 tahun, alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Ibu Solihah. Ya sama-sama Bapak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurul Latifah. Hadir Bapak. Mangga Ibu Latifah. Terima kasih waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurul Latifah. Saya berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Dan sekarang mengabdi di Yayasan Indonesia Karangkoh. Sebagai pengajar apa Ibu? Di TPG Bapak. Pengajar apa? Mengajar di TPG, Madrasah Dini. Baik, barakallah. Terima kasih Ibu Latifah atas perkenalnya. Ini Ibu ya berarti Ibu Nurul Faidah. Ya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faidah. Saya berasal dari Garut. Saat
ini saya mengabdi di Pondok Pesantren Nurul Falah Cinangsi dan mengajar di MI serta MTSS Nurul Falah Cinangsi. Sebagai guru apa Ibu ngajarnya? Terima kasih Bapak. Ya. Guru apa Ibu kalau boleh tahu Ibu Nurul? Kalau di MI guru kelas, kalau di MTS BTQ Bapak. Alhamdulillah, barakallah. Turnuhun Ibu Nurul. Amin. Terima kasih Bapak. Sami-sami Bapak. Oke, lanjut Ibu Aminah. Hadir Bapak, maaf Bapak, saya lagi on cam Bapak, lagi ada kegiatan ini. Silakan. Off cam, Perkenalkan, on cam kameranya on, kalau off berarti off. perkenalkan Bapak, nama saya Aminah, saya berasal dari Aceh. Saya mengajar di RA Bapak. RA, guru yang paling sabar Ibu Aminahnya. Sudah berapa lama Ibu Aminah ngajarnya? 18 tahun lebih kurang Bapak. Masya Allah. Barakallah. Semoga semangat selalu Ibu Aminah. Ya. Ya Bapak. Ini harus wajib ceria terus setiap hari nih Bu Aminah. Nggak boleh terlihat apa namanya wajahnya murung, kesel itu nggak boleh guru PAUD atau TK tuh. Harus senantiasa ceria, senantiasa bahagia. Sebentar Bapak, udah tua ini masih muda, kena senyum aja sama anak-anak. Memang guru TK tuh kebanyakan awet muda ini ya. Insya Allah, alhamdulillah. Aminah. Oke, terima kasih. Namanya selamat kenal Ibu. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Rohidin. Ada Pak Rohidin? Oke, lanjut. Gabung Pak Muhammad Sin Mikafah. Ada Pak Silmi. Langsung lanjut ke yang lain. Oh, ada Pak Silmi. Monggo Pak Silmi. Iya, dengar. Iya, hadir Pak. Iya. Perkenalkan, saya Muhammad Silmi Kafa. Saya berasal dari Riau. Saat ini mengabdi di Pondok Pesantren Agribisnis Jamil di Kota Duri. Oke. Sebagai pengajar apa kalau boleh tahu Pak Silmi? Pelajaran yang saya ambil, iya, mengajar pelajaran bahasa Arab, ilmu tafsir dan matematika, Bapak. Sejak tahun 2008. Masya Allah. 2008 saya baru masuk MTS Pak Silmi. Usia Iya. sekarang berapa Pak Silmi? 40 usia ada? 30. Gimana Bapak? Iya, usia 30. 37. 37. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Silmi atas perkenalannya. Salam kenal. Barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya Pak Amin. Muhammad. Terima kasih Bapak. Pak Aufar ada? Aufarul. Hadir Bapak. Ya, silakan Pak Aufar. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aufarul Mawahib. Saya bertugas di Madrasah Diniyah Miftahul Huda, Tuban, Jawa Timur. Sebagai pengajar apa Pak Aufar? Nahwu dan fikih Pak. Oh, nahwu dan fikih. Tuban tuh Sunan Bonang gitu, Pak Aufar ya? Iya, dekat situ Pak. Oh, dekat situ. Nih, terima kasih pertanyaannya Pak Aufar. Sama-sama Pak. Lanjut Pak Muhammad Asif Ilatal Haqi.
Siap, Bapak. Monggo, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hakti dari Kabupaten Cilacap, kecamatannya Kecamatan Sampang. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk mengabdi di Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Mubarak di desa saya. Terima kasih, Pak. Sudah berapa lama Pak Asif? Dari 2016. 2016. Nih, Insya Allah lama ya. Nih, ternuwun, barakallah, Pak Asif. Pak Muhammad Amin hadir. Ya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, berasal dari Bogor, Pak. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di Madrasah Diniyah. Itu aja, Pak. Ya. Saya mengajar apa kalau boleh tahu Pak Amin? Ya, semua mapel, Pak. Borong berarti ya Pak Amin ya. Borongan, Pak. Oke, barakallah, terima kasih Ya, Pak Pak. Amin. Lanjut Pak Lukmanul Hakim. Ada Pak Lukman? Oke, kita lanjut dulu ke Pak Nur Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Fadli. Saya dari Kalimantan Barat, Mempawah Kalimantan Barat. Saya mengajar di Pondok Pesantren Nurul Syahid Darut Tauhid yang berada di dekat sini, Pak. Saya mengajar ilmu nahwu dan sorof serta fikih. Akhlak juga ta'limul muta'allim, Pak. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Pak Fadli. Siap, Pak. Oke. Selanjutnya ada Pak Fadli lagi, ini Muhammad Fadli. Barakallah, terima kasih Pak Fadli atas perkenalannya. Ibu Cindy Andriani. Baik Pak, perkenalkan saya Cindy Andriani, saya berasal dari Desa Tegalsari, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini saya mengabdi di Yayasan Pendidikan Ahmad Sari, di MA Ahmad Sari dengan mapel SKI. Terima kasih Pak. Kami Ibu atas perkenalannya. Pak Ahmad Tahir. Hadir Pak, perkenalkan nama saya Ahmad Tahir. Saya berasal dari Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Saya mengabdi di MTS Al-Hidayah Pak, mengajar tajwid sejak dari 2021-an Pak. Ya. Alhamdulillah, barakallah Pak Tahir. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Ruroh Saifuddin. Hadir Bapak, perkenalkan nama saya Ruro Syaifuddin dari Ngawi, Jawa Timur Bapak. Saya mengabdi di Yayasan SPMAA Ngawi, mengajar TPQ Bapak. Oke. Terima kasih. TTQ-nya pakai metode atau enggak Ibu Ruro? Gimana Bapak? PTQ-nya menggunakan metode atau tidak? Metode tilawati Bapak. Oh, tilawati. Nggih. Barakallah. Matur nuwun Ibu Ruro atas perkenalannya. Oke. Yang berikutnya Pak Alfiadi. Hadir Bapak.
Oke, monggo Pak. Perkenalkan, nama saya Alfiedi, Bapak, panggilan Al, alamat Batu Tanah Datar, Sumatera Barat. Sekarang mengajar di Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringalingan, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Pak. Sudah berapa lama Pak Alfi mengajarnya? Pak Al? Tahun kedua, Pak. Ya, Baru masuk 2 tahun. ya. Semoga senantiasa istiqomah Pak Al ya. Siap, Pak. Terima kasih. Lanjut. Pak. Pak Widi Wahyu Aji. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Wahyu Aji dari Kota Cirebon, Pak. Mengabdi di TKK Al-Latif Japura Cirebon, Pak. Di Kali Tanjung. Mengajar apa di situ Pak Widi? Saya lebih ke ininya sih Pak, ke TU-nya Pak. Kalau misalkan ngajar juga ada yang tidak masuk tuh Pak, gurunya Pak. Baik, insyaallah. Sebagai guru pengganti. Ya, oke. Terima kasih Pak Widi. Pada bewong. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Siap Pak. Selanjutnya Pak Afdal Zikri. Hadir Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Afdal Zikri, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Pada saat sekarang ini mengabdi di Pondok Pesantren Nurul Yakin di Sumatera Barat, Pak. Baik, terima kasih Pak Zikri atas perkenalannya. Salam Siap, kenal. Pak. Salam kenal juga, Pak. Ya. Yang selanjutnya Ibu Tasya Fitri Az-Zahra. Ada Bu Tasya? Oke. Kalau tidak ada, lanjut ke Ibu Emiatun. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Emiatun. Saya berasal dari Jawa Timur, Lamongan. Dan sekarang bertugas di bawah naungan Yayasan SMA di Bali. Oke, sudah berapa lama Ibu Emiatun? Kalau di Bali baru 3 tahun, sebelumnya di Jember. Ya, tadi kota asalnya di mana? Dari Lamongan, Pak. Asalnya dari Lamongan. Oke, Bali berarti apa tuh? Ini. Bali itu cabang yayasan kami, Pak. Ada di Bali dan sekarang mengabdi di MTS. Saya kira merantau gitu. Enggak, Pak. Di bawah naungan yayasan, Pak. Karena ada cabang yayasan kami yang berada di Denpasar, jadi kita ditugaskan di sana. Insya Allah, sehat-sehat selalu Ibu. Iya, terima kasih Pak. Oke, silakan Ibu Tasya. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Tasya Fitri Azahra. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sekarang saya mengajar di 2 tempat Pak, yaitu di TK sama di TPQ. Kalau TK paginya, kalau TPQ sore atau siangnya, gitu ya? Iya, sore Pak. Allah. Semoga manfaat selalu Ibu Tasya ngajarnya. Terima kasih Bapak. Ya, sama. Kemudian Ibu Rohimanisa Uswatun Hasanah. Siap Bapak, mohon izin, nama saya Rohimanisa. Saya berasal dari Sragen. Saya mengajar di TPQ. Matur suwun Bapak. TPQ yang sore atau yang malam, Ibu Rohima? Sorenya ada jam sore, ada jam habis maghrib. Kalau pagi? Kalau pagi saya mengabdi di yayasan, jadi ada beberapa kegiatan juga di luar kegiatan pendidikan. Oh, selalu Ibu Nisa. Panggilnya Ibu Nisa ya? Boleh Bapak. Ya. Terima kasih atas perkenalannya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa tadi yang belum, yang sudah saya sebut tapi belum ada ya. Mungkin nanti bisa
menyusul di lain kesempatan mungkin Bapak Ibu. Pada intinya bahwa Bapak Ibu sekalian, saya mengakui Rohidin. ya Pak Rohidin, bukan Pak Rohidin. Ya, perkenalkan saya Rohidin dari Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Berkhidmah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Falah, Kampung Remet, Desa Cipajang. Semenjak dari tahun 2012. Begitu. Kelas itu mengajar. Pak Rohidin belajar harjonya di desa apa? Maaf, suaranya kok. Bentar ya. Ya, bagaimana Pak? Di desa apa Pak Rohidin belajar harjonya? Iya, Desa Cipajang, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Cipajang. Kalau desa Cikuya dekat nggak? Cikuya ya dekat. Oh, dekat. Saya punya saudara juga di Cikuya itu. Oh, itu kan unik ya. Jadi Brebes secara umum itu mayoritas bahasa Jawa, tapi di Banjarharjo sendiri pakainya bahasa Sunda. Betul sekali. Campuran Pak dosen. Iya. Ya, saya punya saudara di Cikuya itu. Ada saudara dari ayah. Ya. Memang ngomong ya kitanya Jawa, itunya Sunda, jadi Indonesia kan ya akhirnya biar nyambung. Terus Pak Rohidin, kenalan lagi nanti kalau saya suatu saat ke Banjarharjo, saudaranya nanti mampir ke Pak Rohidin nih, saya minta rempeyeknya nih. Kali-kali saja. Udah ada lagi Bapak Ibu mungkin tadi yang belum saya sebut namanya. Oke, baik. Ya, jadi karena waktunya sudah sebentar lagi ingin selesai Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya sekedar menyampaikan secara garis umum saja, secara secara permukaan ya. Karena nanti untuk lebih detailnya, lebih lebih menukiknya gitu kan, akan disampaikan oleh Bapak Ibu dalam presentasi dan juga diskusi yang memang nanti seperti yang sudah gitu kan, ada beberapa tugas yang mesti Bapak Ibu laksanakan. Selain kehadiran juga mesti full gitu kan, ya mumpung kuliahnya online, jadi sebetulnya tidak ada alasan tidak mengikuti perkuliahan. Jadi saya sempatkanlah waktu Bapak Ibu di waktu luang atau waktu istirahat, waktu sedang tidak ada kesibukan, untuk ngontrol aplikasi LMS Pilar ini, apakah di situ ada tugas. Kalaupun ada tugas, biasanya diskusi Bapak Ibu sampaikan, entah itu pertanyaan ataupun sampaikan masukan, saran, ya atau tambahan pemaparan yang disampaikan oleh pemakalah, itu juga sangat dipersilahkan. Karena apa? Karena memang akan menjadi bahan evaluasi saya ketika menuliskan sebuah nilai di akhir, diambil dari beberapa kriteria tersebut ya, dari kehadiran, kemudian tugas, ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Tugas terstruktur itu membuat makalah gitu kan ya, kemudian aktif di LMS Pilar, itu namanya tugas terstruktur. Tugas mandiri diantaranya adalah membuat makalah ya. Apakah kemudian saat nanti biasanya saya di akhir itu ya saya akan meminta ya kepada perwakilan dari tiap kelompok itu, apakah misalkan dalam satu kelompok ada 4 orang atau 5 orang itu semuanya mengerjakan ataukah hanya mengandalkan 1 orang saja gitu. Ya, yang diharapkan ya Bapak Ibu semuanya ikut berkontribusi dalam membuat makalah, dan itu menjadi sebuah kriteria penilaian tugas mandiri. Kemudian UTS ya sebuah kewajiban juga harus mengikuti, walaupun memang pada prakteknya masih ada saja yang ketika UTS itu masih ada yang
tidak mengerjakan, padahal itu adalah yang menjadi bagian penting ya, karena nilainya itu lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian-penilaian lainnya ya, di bawah tingkatnya UAS lah. Kalau UAS itu kan nilainya 30%, kalau UTS kalau tidak salah 20 ya. Kemudian ada tugas tertutur mandiri nilainya masing-masing 15, kalau absen hanya 5% ya. Walaupun memang 5% tetap saja akan berpengaruh. Ya, yang seharusnya dapat nilai 100 karena hadir semua, karena tidak hadir 2 kali atau 3 kali, maka akan berkurang menjadi 90, 80 nilainya itu. Ya, jadi ya diharapkan karena kuliahnya online, ya seharusnya menjadi sebuah kemudahan bagi Bapak Ibu untuk bisa mengikuti perkuliahan. Dan nanti untuk kuliah juga saya tidak tidak memaksakan ketika makalah di-share di pilar itu ya, di hari ini misalkan di hari Jumat, kemudian harus diselesaikan di hari Jumat juga gitu kan ya. Tidak, bahkan saya biasanya itu memberikan waktu luang sampai 5 hari gitu kan, 5 hari atau 6 hari lah paling tidak. Ya, kenapa tidak seminggu? Karena 1 hari itu saya digunakan untuk merekap ya kehadiran Bapak Ibu dari LMS Pilar itu, apakah Bapak A hadir, Ibu A hadir gitu kan, seperti itu. Itu 1 harinya saya gunakan. Jadi 6 hari itu saya kira sudah sangat luas sekali ya, sudah sangat fleksibel sekali dipakai oleh Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan tugas diskusi seperti itu. Nanti insya Allah RPS saya kirim ya melalui Pak PJ atau Pak Kosma, nanti monggo diserahkan kepada Bapak Ibu untuk pembentukan kelompoknya. Nanti saya ya tinggal terima jadi, mungkin istilahnya begitu ya. Dan ketika sudah dibentuk kelompoknya, kemudian saya koreksi materinya benar tidaknya, nanti insya Allah untuk materi akan kita sampaikan di di pertemuan 3 mungkin Bapak Ibu ya, untuk materi di pertemuan minggu depan. Insya Allah kita sudah mulai menggunakan asinkronus, mudah-mudahan pilarnya sudah mulai bisa bersahabat gitu ya. Nah, jadi nanti yang menyampaikan materi saya Al-Fakir sendiri, nanti Bapak Ibu tinggal menimbali gitu kan, memberikan masukan. Kalau bertanya mungkin ya mungkin lebih ke ini aja, mungkin hanya sekedar memberikan saran, masukan atau tambahan. Ya, misalnya saya memberikan materi tentang pengertian tentang silabus dan kurikulum, kemudian disertai dengan analisis dan juga implementasinya, nanti Bapak Ibu tinggal memberikan tambahan-tambahan saja begitu. Dan ya paling tidak ya 1 kali ya atau 2 kali itu dalam sistem itu bakal terdetek nantinya ya, menandakan bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti. Ya kalau yang tidak sama sekali ya hanya sekedar dilihat, itu nanti bakal ketahuan berapa durasi Bapak Ibu masuk di pilar itu. Di situ ada bisa terlihat oleh kita selaku tutor. Makanya diusahakan ya paling tidak ya minimal misalkan 10 menit gitu kan ya, 10 menit Bapak Ibu buka-buka pilarnya itu kan, sambil kemudian menyimak ya atau melihat penjelasan dari teman-teman yang lain, kemudian bisa juga memberikan kritik terhadap pendapat yang dikemukakan oleh kawan-kawan, itu juga bisa seperti itu. Jadi ya aspek itulah yang akan menjadi penilaian kita di semester ini. Ya insya Allah jika semua sudah terpenuhi, maka nilai A itu akan menjadi bukan menjadi sebuah hal yang mustahil ya, karena selama ini saya nggak pernah ngasih nilai B atau C ke mahasiswa itu. Ya paling minimal itu paling B+ ya. Asalkan memang kita mengikuti prosesnya gitu. Kecuali kalau memang dari awal sudah tidak hadir. Ada beberapa itu yang kemarin ada 1 orang atau 2 orang yang dari awal dia hadir pertemuan 1, kemudian pertemuan 2 nggak ada kabarnya Pak. Oh ya sudah kalau begini, karena tidak ada kabar, akhirnya ya sudah, ya resiko ditanggung sendiri, mata kuliah itu akan diulangi di semester yang selanjutnya, seperti itu. Ya diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti prosesnya dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan penuh
keyakinan untuk bisa, ya, karena sesuai dengan keyakinan kita bahwa kita sama-sama belajar, kita sama-sama tidak tahu, kita sama-sama ingin tahu, ya, seperti itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu, nanti materi ini ya mungkin saya akan sampaikan di pertemuan depan saja, ya di minggu depan nanti Bapak Ibu silakan bisa memberikan masukan, bisa juga merangkum gitu kan ya, bisa juga mengkritik, memberikan saran dan lain sebagainya, yaitu diserahkan pada Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu sudah mengisi absen dan memberikan komentar terhadap apa yang saya sampaikan di pilar tersebut. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena memang di sini sudah masuk waktu asar juga. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan juga partisipasi kehadirannya hari ini. Saya merasa bersyukur sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu, bisa berkenalan, bisa mengetahui satu sama lain. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya selesai di sini saja, tapi suatu saat jika mungkin nanti dimungkinkan kita berada di suatu tempat, kemudian mendapat sebuah misalkan ada suatu hambatan dan sebagainya, kita mungkin bisa saling membantu, gitu kan ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir kita sebelum menutup ada sesi dokumentasi dulu, mungkin barangkali Pak Nur Hadi, ya. Atau saya juga nggak apa-apa ini. Monggo Bapak Ibu yang masih join, kita aktifkan kameranya. Sebentar, saya full di layar penuhkan dulu. Sebentar. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sebentar. Kok nggak ke ini ya, nggak screenshot. Oke, Bapak Ibu mungkin yang pakai ini laptop bisa bantu. Izin Bapak, saya yang akan screenshot. Oh, nanti dikirim di grup ya, Ibu Rohima ya? Iya, siap. Ya, diulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Ya, silakan. 1, 2. Oke. Ini cek Bapak Ibu. Sudah Bapak. Ya, Fiber. Satu lagi Ibu Rohima, sambil tangannya ini. Tangannya cek. Ya, cyber. Iya, siap Janggo. Iya. Pak Widi aja ganjen temen nih Pak Widi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ampun. Oke, nuwun Ibu Rohima atas doanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri bersama-sama pertemuan kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Amin.